Kami dari kelompok 1 Komkes 8 mempersembahkan proyek kebangsaan. Selamat menonton! Aktif COVID-19 beberapa waktu belakangan terus meningkat. Lonceng bahaya berbunyi, kasus COVID-19 meningkat 3 kali lipat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi booster. Kirakan puncak kasus COVID-19 akan terjadi bulan Desember 2022 atau Januari 2023 mendatang. Kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 4.951. Dengan tingginya angka kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia saat ini, lantas bagaimana kontribusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19 tersebut? Saat ini kita banyak mendengar berita mengenai kasus penyebaran penyakit menular yang telah mewabah ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyakit ini merupakan COVID-19 yang menyerang sistem pernafasan manusia. Penyakit ini dikarenakan adanya jenis varian virus baru yang telah ada pada tahun 2019, tepatnya di Wuhan, Cina. WHO sendiri menyatakan penyakit ini sebagai pandemi global yang menyerang seluruh dunia. Berdasarkan data global, per tanggal 2 Desember 2022 telah terkonfirmasi sebanyak 640.395 juta orang terkonfirmasi menderita penyakit ini. Sedangkan data di Indonesia sendiri per tanggal 3 Januari 2020 hingga 2 Desember 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 6.674 orang yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia terkonfirmasi COVID-19 dan 160.000 orang diantaranya meninggal dunia. Berdasarkan data Info Covid Jawa Timur, Kota Surabaya, per 3 Desember 2022, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 yaitu sebesar 143.632 orang, di mana diantaranya 303 merupakan kasus positif, 140.297 orang dinyatakan sembuh, dan 3.072 orang dinyatakan meninggal dunia. Adapun sampai saat ini, upaya pengendalian yang dilakukan masih belum bisa berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat di dunia, masih mengenali apa sebenarnya virus COVID-19 ini sendiri. Indonesia telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Masyarakat seluruh dunia masih belum mengetahui mengenai virus COVID-19 ini. Namun, virus tersebut dapat disebarkan melalui tetesan droplet yang berasal dari saluran pernafasan penderita COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk mencegah atau mengurangi tersebarnya virus COVID-19 ini. Sejauh ini alhamdulillah masih belum pernah ya. Iya pernah. Kalau saya sendiri, puji Tuhannya nggak pernah terjangkit COVID. Tidak bisa mencium, tidak bisa merasakan makanan, jadi rasanya itu hambar semua gitu. Sama pusing, sama kayak badannya itu pegel-pegel semua. Pertamanya merasa demam, terus mungkin kayak merasa badannya kayak sakit meriang gitu, terus sama mungkin sesak nafas itu sih. Kalau menurut saya sejauh ini gejala COVID hampir sama kayak gejala flu pada umumnya ya, tapi kalau misalnya dia punya komplikasi bawaan tuh bisa gejalanya lebih berat, jadi kayak demam, terus juga biasanya kehilangan kemampuan untuk mencium ya kan, terus flu, terus biasanya gitu sih. Aktivitasnya terganggu, kayak isolasi mandiri di rumah, itu di kamar terus, nggak boleh keluar, dan ya nggak bisa kemana-mana. Kita selama pandemi COVID ini kehilangan banyak tenaga kesehatan,
Dan juga untuk dari sektor ekonomi sendiri mungkin banyak UMKM yang mematikan UMKM gitu ya. Jadi kegiatan ekonominya jadi agak macet gitu. Sebagai mahasiswa tentunya kita selalu mendukung program-program yang dibuat oleh pemerintah, karena tentunya pemerintah membuat program itu ditujukan untuk rakyatnya, dan kita mahasiswa juga termasuk rakyat kan, jadi kita harus selalu mendukung regulasi yang dibuat oleh pemerintah, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, vaksin sih itu juga salah satu yang mendukung banget. Tetap menerapkan protokol kesehatan, selalu mematuhi peraturannya agar terhindar dari COVID-19. Mencuci tangan kalau sehabis keluar atau menggunakan hand sanitizer, atau sesimpel kita menggunakan masker kalau lagi di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Kalau menurut aku penting banget sih ya, karena di samping kita menggunakan masker dan juga cuci tangan tadi harus diimbangi dengan pencegahan yang lebih optimal lagi, yaitu dengan kita mendapatkan vaksin. Jadi vaksin kan dia bisa kayak melindungi sistem imun tubuh kita supaya sistem imun tubuh kita bisa lebih kuat supaya nggak terjangkit COVID lagi gitu sih. Jadi penting banget kita untuk mendapatkan vaksin. Kalau vaksin itu menurut saya penting ya, soalnya kan buat menjaga imunitas kita. Dari data yang dilihat juga ya, berita-berita juga sejauh ini dengan adanya vaksin, pengendalian COVID juga lebih terarah dan lebih bisa kayak dibendung gitu. Jadi kayak menurut saya vaksin sangat-sangat penting sih untuk saat ini. Jangan lupa lengkapi vaksin kalian.